Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah memberikan nikmat sehat, iman, Islam. Walaupun kalau tadi saya tanya sama bapak-bapak itu, gimana Pak sehat? Bapaknya aja, ya sehat, sehatnya orang tua. Ternyata sehat itu bisa dibagi macam-macam ya. Sehatnya anak muda sama sehatnya orang tua. Kalau sehatnya orang tua itu mungkin bisa ke masjid, itu sudah sehat berarti. Kemudian nanti besok ini kita puasa, kalau bapak-bapak bisa puasa berarti sudah sehat. Kalau sehatnya pemuda itu masih bisa kerja. Gitu ya Pak. Bapak ini sudah mention aja dapat gaji. Kalau yang muda nggak kerja ya nggak dapat gaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang utama, kita selalu teruskan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini cuacanya cerah dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan yang prima, diberi kekuatan iman, bisa menghadiri sholat subuh berjamaah dan nanti dilanjutkan dengan kajian pada subuh. Dan yang kita tunggu selain kajian pada subuh, kita bisa sarapan bersama yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah disediakan oleh keluarga Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Sumarjoko. Terima kasih kepada Bapak Haji Bambang Sumarjoko. Semoga keluarga dan semua yang ada di sini mendapatkan barokah rezeki yang banyak dan insya Allah manfaat pada masyarakat di sekitarnya. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Ustadz Burkon Hasbi masih dalam perjalanan. Untuk itu nanti akan diisi untuk menunggu Ustadz Burkon Hasbi oleh beliau Ustadz Parsa. Beliau adalah juga murid dan Ustadz dari Bapak Burkon Hasbi. Untuk menyingkat waktu, marilah pengajian pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Parsad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah memberikan nikmat sehat, iman, Islam. Walaupun kalau tadi saya tanya sama bapak-bapak itu, gimana Pak sehat? Bapaknya aja, ya sehat, sehatnya orang tua. Ternyata sehat itu bisa dibagi macam-macam ya. Sehatnya anak muda sama sehatnya orang tua. Kalau sehatnya orang tua itu mungkin bisa ke masjid, itu sudah sehat berarti. Kemudian nanti besok ini kita puasa, kalau bapak-bapak
Gitu ya Pak. Bapak ini sudah pensiun aja dapat gaji. Kalau yang muda nggak kerja ya nggak dapat gaji. Alhamdulillah kita sambil nunggu Ustaz Burkan, maka pada kesempatan kali ini saya cerita, walaupun seharusnya Ustaz Gianten yang melanjutkan ceritanya kisah Nabi Yusuf, kan belum selesai. Saya masih ingat kisah Nabi Yusuf itu hebat sekali beliau, dia termasuk nabi-nabi yang banyak diceritakan di dalam Quran. Maka kesempatan kali ini saya sampaikan cerita tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini salah satu yang lisannya selalu bersyukur. Jadi kalau kita bayangin nih, bapak-bapak yang tadi sudah sepuh ini, kemudian ada sehat bapak, sehat, ada sehatnya orang tuanya. Abu Kilabah ini tuh, bapak-bapak ibu, ketika beliau itu dalam kondisi tua, ternyata beliau itu tidak punya kaki, dua-duanya hilang. Jadi saya bayangin beliau itu kalau nggak punya kaki itu bisa kemana-mana, nggak bisa. Kalau bapak-bapak di sini kan ada yang mohon maaf ya pak ya, ada yang masih bisa pakai keren, kemudian ada yang pakai kursi roda. Itu masih datang ke masjid, masya Allah, alhamdulillah. Belum tentu loh kita besok, moga-moga enggak ya. Ada kondisi kayak gini bisa ke masjid ini, mungkin kita syukuri bapak-bapak. Nah, Abu Kilabah itu dua kakinya tidak punya. Kemudian ternyata beliau itu dalam kondisi seperti itu selalu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Istilahnya selalu lisannya berzikir untuk bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian ternyata apa? Tangannya dua-duanya juga nggak punya. Oh, bayangin dua-duanya nggak punya tangan, kakinya nggak punya. Kondisi seperti ini beliau itu selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat kisahnya ini, Abu Kilabah ini kan nama lengkapnya Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Itu beliau adalah salah satu sahabat yang umurnya panjang. Sahabat berarti beliau pernah bertemu dengan Nabi, umurnya panjang, kemudian hidup di dalam kesolehan, beriman sampai beliau meninggal. Namanya sahabat. Kalau ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman, bukan sahabat. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, Abu Kilabah ini salah satu yang umurnya panjang. Nah, ternyata di dalam kondisi seperti itu, yang kakinya tidak punya, tangannya tidak punya, beliau masih berlisan bersyukur terus. Alhamdulillah. Kalau di dalam riwayat ini disampaikan dia selalu bersyukur dengan lisan seperti, ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Oh, jadi kondisinya kayak gitu tuh, dia bersyukur supaya mensyukuri nikmat. Kalau misalnya saya bayangin saya, kalau nggak punya kaki itu syukurnya gimana, coba kemana-mana nggak bisa. Nggak punya tangan tuh syukurnya gimana yang harus disyukuri. Kan mau makan aja nggak bisa, harus dibantu. Tapi lo ada hewan yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa makan. Ternyata contohnya apa? Ular. Ya, ular itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa makan. Ular juga nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa makan. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, bisa bergerak lincah, bisa berenang. Contohnya ikan. Kalau kita punya tangan, punya kaki, belum tentu bisa berenang. Jadi Abu Kilabah ini selalu disebut dengan keadaannya, dan ternyata beliau ini kondisinya juga buta. Oh, bayangin, saya bayangin Abu Kilabah ini buta, tangannya nggak punya, kakinya nggak punya. Mungkin kalau kita sampai terus, misalnya baru kakinya capek aja, kakinya capek ya, misalnya jalan, ya Allah kakiku selebihan gitu ya, dan hilang tuh zikirnya pada Allah. Belum tangannya, misalnya kita kakinya sakit, capek, tangannya masih bisa mijiti sendiri. Beliau kalau capek, nggak mungkin capek ya, nggak punya kaki, tangannya sih. Jadi lisannya selalu bersyukur kayak seperti itu. Nah, kisah ini diceritakan oleh siapa? Diceritakan oleh Abu
Alhamdulillah. Jadi ada seorang laki-laki tentara, kemudian terpisah dari rombongannya. Nah, beliau itu di padang pasir. Kemudian nih ceritanya ini adalah di dalam buku Kearifan Islam karya Maulana Muwahhidin Khan. Jadi Abu Khilafah ini berasal dari kota Basrah. Basrah itu ya sekarang Irak, dan wafat di Sam pada tahun 104 Hijriah. Ia merupakan seorang yang masyhur sebagai ahli ibadah dan zuhud. Nah, sosok Abu Khilafah ini memiliki kepribadian yang selalu bersyukur terhadap rahmat Allah dan selalu haus akan ilmu. Jadi maksudnya gini, keadaan kita yang seperti ini itu patut kita syukuri dan harus kita syukuri. Maka kalau Ustaz Burhan selalu menyampaikan di sini, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah. Jadi nikmat Allah yang banyak. Salah satu yang paling besar adalah iman, Islam, dan kesehatan. Kita punya indera lengkap ya, punya bapak-bapak, punya mata, punya tangan, punya kaki. Insya Allah ini kita pergunakan untuk apa? Untuk bersyukur pada Allah. Sebagaimana sahabat Nabi yang ini Abu Khilafah ini. Kemudian, suatu hari sahabat Nabi yang namanya Abu Khilafah ini ditanya, siapakah orang yang paling kaya? Nah, kalau di sini itu saya senang masuk ke masjid Baitur pertama kali itu dia masalah bangunannya bagus, asinan, kipasnya banyak. Dulu saya sampai menghitung AC-nya sekitar 8 atau 7. Berapa Bapak? 10. Oh, malah 10. Kemudian kipasnya ada 4 atau 5 gitu. Jadi kan kaya ya Mas di sini. Alhamdulillah ini Allah memberikan kekayaan. Nah, ini Abu Khilafah ditanya siapa yang paling kaya? Orang yang paling kaya adalah orang yang paling bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian siapa yang paling berilmu? Orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya melalui pemberian itu. Jadi kalau kita dikasih nikmat, supaya kita termasuk orang yang paling berilmu, maka kita gunakan nikmat kita. Misalnya dari kesempatan kita punya masjid ini bagus kan, sudah dingin, hasilnya banyak, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Nah, termasuk ya hari Jumat ini saya dari Semanggi itu ke sini juga diajak Ustaz Burhan ngaji ya. Ternyata ngaji di sini bagus sekali, dan bonus yang dirasakan itu apa setelah ngaji kenyang gitu. Jadi siapa kita itu bonus di dunia loh ya, belum bonus di akhirat yang kita nikmati nanti insya Allah di dalam surganya Allah. Jadi surga itu sesuatu yang apa-apa keturutan. Bayangin saya misalnya Abu Khilafah itu gak punya kaki, gak punya tangan, matanya buta, besok di surga kakinya lengkap, tangannya lengkap, matanya lengkap, bahkan badannya sehat. Di dalam kisah yang lain itu badannya nanti seperti pertama kali Nabi Adam diciptakan. Jadi Nabi Adam diciptakan itu kan 40 hasta. 40 hasta itu misalnya saya bayangin 40 hasta itu kan satu hasta itu sekitar 60, berarti 60 kali 40 jadi 24 meter ya. Ya sekitar itulah. Jadi setinggi pohon kelapa. Nah, jadi bapak-bapak ibu nanti tingginya pohon kelapa itu, makan nggak pernah kenyang, jadi enak terus. Kalau sekarang bapak-bapak misalnya saya sendiri sudah mulai mengurangi itu ya, asin-asin kurangi, manis-manis kurangi. Bapak-bapak ini sudah bisa memilih itu makanan-makanan mana makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat untuk dirinya. Misalnya kayak saudara saya yang gagal ginjal itu, beliau itu makannya terbatas sekali, bahkan minum ya kalau kita lakukan sekarang itu minum, haus minum, haus lagi minum lagi. Kakak saya itu tidak bisa, dia harus melihat berapa cairan yang beliau buang, maksudnya kencingnya itu. Misalnya kira-kira 3 gelas, berarti dalam sehari cuma boleh minum 3 gelas. Oh, enak untuk kita mau minum berapa pun boleh, alhamdulillah. Jadi ini minum ini betapa nikmatnya. Kemudian makan itu ya, yang boleh sama yang nggak boleh, lebih banyak yang tidak boleh. Makanan itu cuma
cuma boleh brokoli, kemudian kol, kemudian wortel. Udah 3 aja. Kita ini kalau makan buah dulu, misalnya apa? Pisang, kemudian buah yang lain, jeruk. Orang yang gagal ginjal ini nggak boleh ternyata bapak-bapak gitu. Cuma boleh makan buah itu yang nggak punya lemak banyak. Nanas contohnya, bapak-bapak ibu-ibu suka nanas? Suka kalau dicampur sate. Nanasnya sedikit, satenya yang banyak. Nah ini orang gagal ginjal itu ternyata nggak boleh. Kita itu patut bersyukur, maka apabila ini ya bersyukur terus. Nah suatu saat kisah ini kan disampaikan tuh. Nah siapa orang yang menceritakan dia itu? Abdullah bin Muhammad. Nah saya bacakan aja biar sama kisahnya. Abdullah bin Muhammad pernah mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari bentuknya menunjukkan bahwa pemiliknya orang yang sangat miskin. Nah, jadi bapak-bapak, saya yakin di sini, alhamdulillah bagaimanapun rumahnya, keadaannya pasti lebih baik daripada ini yang cuma gubuk kecil atau kemah. Lalu aku mendatangi kemah tersebut yang berada di padang pasir untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, dan aku melihat ada seorang laki-laki, tetapi bukan laki-laki biasa. Nah, jadi gimana kondisinya tadi saya sampaikan? Kondisi laki-laki itu sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang buntung. Nah, ini betul apa itu? Tangan kakinya nggak punya buntung istilahnya. Nah, dan telinganya sulit mendengar. Ternyata telinganya juga sulit mendengar. Jadi kalau dulu saya punya simbah itu, kalau bicara harus deketin telinganya. Ribet banget gitu kan. Kalau ngomong dari jauh nanti kelihatan kita ngomongnya kasar karena suaranya keras. Kalau ngomong pelan nggak denger, ngomong keras dipilih kasar. Jadi salah satu caranya ya harus mendekat ke telinganya. Ribut mbak, gitu kan. Nah ternyata ini apabila itu juga telinganya nggak begitu mendengar. Nah kalau simbah saya itu masih bisa melihat. Jadi kalau saya datang itu dia tahu saya datang. Nah apabila ini nggak bisa melihat. Nah kemudian saya lanjutkan. Kemudian beliau melihat setelah tangan kakinya buntung, telinganya sulit mendengar, ternyata matanya buta dan tidak ada yang tersisa dari keadaannya tadi kecuali lisannya. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, yang membuat Abu Muhammad heran itu apa? Lisannya selalu mengucapkan yang tadi, ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Nah, jadi kalau orang Indonesia itu bilang kalau yang badannya tidak lengkap itu namanya difabel ya Bapak ya, difabel. Jadi beli difabel lah, kok difabelnya satu, kalau mata namanya kan tuna netra, kalau telinga namanya tuna rungu, terus kalau anggota badan tuna daksa ya namanya ya. Jadi apabila itu tuna daksa, tuna rungu, tuna netra. Tapi alhamdulillah lisannya bagus. Jadi bapak-bapak kalau kita mundur lagi ke belakang, beliau itu ada sahabat Nabi yang soleh ya. Dulu kalau sejarah ini ikut berperang, kemudian beliau akan ditawari sebagai qadhi, waktu itu hakim. Kalau di sini mungkin Mahkamah Konstitusi ya. Ditawari sebagai hakim, beliau pergi meninggalkan jabatannya. Nah, mau ikut-ikutan dalam urusan jabatan itu karena nanti tanggung jawabnya di akhirat susah. Ya, ternyata sejak dulu ya ada orang-orang yang soleh seperti itu. Nah kemudian Abu Muhammad itu melanjutkan,
dan berkata kepada orang ini, wahai saudaraku, nikmat Allah yang mana yang kau syukuri? Kan kita bingung tuh. Saya juga bingung baca kisah ini dulu. Tangan nggak punya, kaki nggak punya, telinga budek, matanya nggak ngeliat. Terus apa yang mau disyukuri gitu? Lantas laki-laki tadi menjawab, wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya lautan tersebut akan menenggelamkanku. Atau gunung apa yang pasti akan membakarku. Atau jika langit jatuh, pasti dia akan meremukkanku. Dan aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur. Jadi Abu Kilabah menerangkan, misalnya ini lautan datang, berarti tsunami ya. Tsunami datang itu saya akan tetap bersyukur. Kemudian misalnya ini gunung meletus sehingga pedus gembel yang datang, Abu Kilabah bilang meskipun pedus gembel datang kemudian membakarku, aku akan tetap bersyukur. Atau misalnya gunung meletus itu kan menimbulkan namanya hujan batu. Nah, kalau bapak ibu-ibu wisata ke Cangkringan mungkin masih bisa melihat sekarang ini desa yang dulunya makmur tinggal batu dan tanah karena semuanya terkubur. Nah, keadaan seperti itu Abu Kilabah akan tetap bersyukur. Kemudian Muhammad ini yang bercerita tadi ditanya lagi, bersyukur atas apa? Jadi kok kayak gitu kok disyukuri gitu. Nah, kemudian orang yang pemilik kemah tadi sampaikan, tidakkah engkau melihat Allah telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat dia selalu menuntutku ke masjid. Bayangkan saya mungkin nggak menuntun tapi menggendong. Karena nggak punya kaki mau dituntut gimana? Kalau zaman dulu nggak mungkin ada kursi roda. Jadi mungkin yang digendong. Kemudian ia pula yang menyuapiku. Nah ini makan nggak punya tangan tadi menyuapi. Kalau orang ular kan nggak punya tangan, nggak nyaplok gitu ya. Kalau orang kan ya nggak nyaplok tapi disuapi. Nah kemudian Abu Muhammad tadi bingung yang yang diceritain kan beliau punya anak. Tapi waktu di situ kan dia melihat cuma dia sendiri, maka dia bingung. Nah ternyata pemilik kemah tadi tanya sama dia. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah kau tolong carikan dia? Nah, jadi dia ini berarti 3 hari tidak makan, tidak minum, tapi lisannya selalu bersyukur. Tadi saya cerita bapak saya itu kalau minum, misalnya maaf dia kalau buang air kecil 3 gelas, berarti sehari cuma 3 gelas. Bagaimana taktiknya? Taktiknya beliau itu minum es, airnya dikasih es itu kemudian 1 sendok. Kan kalau es lebih katanya lebih menghilangkan haus. Nanti 1 sendok lagi atau 2 sendok. Nanti malam itu kita kan kadang kehausan ya. Beliau minumnya segitu aja supaya badannya tetap sehat. Saya bayangin ini Abu Kilabah 3 hari 3 malam tidak makan. Kemudian yang bercerita tadi melanjutkan, kemudian aku pun menyanggupi permohonannya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat aku mendapati seorang atau mayat atau jenazah yang telah dikerubungi singa. Ternyata anak laki-laki Abu Kilabah tadi sudah meninggal, diterkam oleh sekumpulan singa. Jadi ternyata anaknya nggak pulang itu karena apa? Dimakan singa. Nah, setelah tahu aku pun kembali. Dan aku bingung bagaimana menyampaikan kepada pemilik kemah tadi. Aku lalu kembali dan berkata kepadanya untuk menghibur. Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub? Nah, itu Pak, yang ini kayaknya kisah Nabi Ayub. Kemarin kan Ustaz kan yang kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ayub itu. Kemudian ya aku tahu kisahnya.
Jawab laki-laki pemilik kemah tadi. Kemudian aku bertanya lagi, sesungguhnya Allah telah memberikan cobaan kepadanya di dalam urusan hartanya. Kemudian bagaimana dia menghadapi musibah itu? Tanya si yang bercerita pada Abu Kilabah atau pemilik kemah tadi. Kemudian pemilik kemah menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Aku bertanya lagi, wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Fakir itu gak punya apa-apa. Bagaimana keadaanmu? Maka ia pun menjawab, ia bersabar. Aku kembali memberi pertanyaan. Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Kemudian pemilik kemah menjawab, ia bersabar. Aku bertanya kembali untuk yang terakhir kali. Ia diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia tetap bersabar. Nah, ternyata pemilik kemah itu cerdas ya. Jadi salah satu cirinya sahabat Nabi itu semuanya cerdas. Tadi kan ditanya Nabi Ayub itu kehilangan hartanya, gimana? Ia tetap sabar. Seperti Abu Kilabah ini kan ditanya apa hartanya hilang. Kemudian ditanya diberi penyakit, gimana? Sabar. Maksudnya Abu Kilabah ini sabar sekali, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bayangan saya kalau zaman dulu sehat, kemudian nggak punya kaki, nggak punya tangan, buta, tuli, itu mungkin loh. Bayangan saya penyakit diabetes atau penyakit kusta. Karena dua penyakit ini bisa menghilangkan anggota badan tanpa sakit. Jadi saya punya saudara itu ini ada diabetes. Tahu-tahu sakit koma. Kemudian dokternya memberi pilihan kepada keluarganya. Bu, nah Pak, ini Bapak koma. Bisa diselamatkan, tapi satu matanya nggak bisa melihat. Bapak pilih mana? Nggak pilih ya, saya juga nggak pilih. Jadi akhirnya mas saudara saya itu alhamdulillah selamat, tapi itu tadi matanya buta, nggak bisa melihat. Yang dulunya bisa melihat apa-apa, sekarang beliau nggak bisa melihat. Mungkin diabetes ya. Kemudian kusta, saya pernah lihat penderita kusta dan temannya yang diabetes. Itu kalau kaki atau tangannya diamputasi nggak sakit kok. Jadi kalau berulang sama teman-teman tuh, kalau tangan kita dijijit masih sakit, kaki kita dijijit masih sakit, berarti alhamdulillah sehat. Jadi sakit itu ternyata salah satu bentuk yang harus kita syukuri. Misalnya kok kaki kita sering pegel sakit, berarti alhamdulillah punya kaki. Kita kalau nggak punya kaki kan nggak bisa rasain sakit. Jadi teman saya itu akhirnya Pak, jari-jari kakinya itu hilang, ya dipotong satu, nanti satu lagi. Nah, Abu Kilabah itu berarti kan ditimpa penyakit kalau enggak kusta itu lebih mengerikan lagi, tahu-tahu tangannya putus sendiri. Kalau yang diabetes kan diamputasi. Nah, berarti beliau bersabar dengan keadaan sakitnya itu. Nah, kemudian Nabi Ayub diuji dengan meninggalnya anaknya. Nah, Abu Kilabah ini kemudian sudah sadar kalau 3 hari enggak datang anaknya, kemungkinan anaknya mati. Nah, kemudian beliau tanya, sekarang katakanlah anakku di mana? Nah, yang bercerita ini kemudian menyampaikan, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah meninggal dimakan binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Maka laki-laki pemilik kemah itu berkata, alhamdulillah, ya yang Allah tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Jadi ternyata lisan beliau itu yang pertama diucapkan adalah alhamdulillah. Padahal kalau saya dulu ya dengar anak satu itu, mas anaknya satu usia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana keadaannya itu? Ternyata jauh sekali dengan sahabat Nabi. Dia mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan anak yang soleh. Jadi kalau kita lihat tokoh pahlawan pahlawan Indonesia itu
itu ada anaknya yang meninggal ketika masih muda. Nah, kemudian seingat saya, insya Allah saya sampaikan ceritanya. Hamka ini menasihati sahabatnya, bersyukurlah karena anakmu meninggal ketika dia dalam keadaan beriman. Nah, jadi bapak ibu-ibu, kalau kita diberi anak yang beriman, kemudian tadi saya lihat ada sini jamaah yang diantar oleh ayah, diantar anak-anaknya ke masjid. Nah, itu patut kita syukuri. Betapapun keadaannya, punya anak yang soleh itu salah satu nikmat Allah yang besar. Nah, ini deh suruh dia. Ustaz Lukman sudah saya WA juga belum jawab. Sampai mana ya Pak ya? Nah, kita lanjutkan tinggal sedikit. Nah, kemudian setelah mengucapkan itu apa? Beliau ternyata meninggal dunia. Nah, Abu Kilabah ini setelah mengucapkan alhamdulillah beliau meninggal. Kemudian aku pun menarik nafas bagaimana dan bingung bagaimana harus menguburkannya. Kemudian aku mencari keluar kemah, mencari orang bantuan untuk apa? Untuk membantu menguburkannya. Nah, maka saya melihat ada 4 laki-laki datang. Nah, ternyata dia adalah sahabat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi, dia punya sahabat lagi. Nah, kemudian laki-laki itu diminta, tadi baru cerita, ternyata 4 orang itu tadi ditugaskan oleh khalifah untuk mencari siapa? Abu Kilabah ini, mencari kemana-mana kayak ketemu. Nah, ternyata ketemu aja pas meninggal. Nah, maka orang tadi menangis, ya Allah, ternyata ada orang yang dikasih jabatan tinggal jalan aja nggak mau pilih untuk dekat kepada Allah. Nah, yang bisa kita ambil dari pelajaran ini apa? Ternyata supaya kita selalu bersyukur pada Allah, salah satunya caranya adalah berzikir pada Allah. Maka kalau kita perhatikan ini nanti ada doa pagi, bapak-bapak silakan menghafal, ibu-ibu juga silakan menghafal doa pagi. Yang paling gampang kan asbahna ala fitratil Islam, mana Pak? Wala millati Ibrahim. Kemudian ada lagi doa lain, kalau Syahidul Istighfar juga bagus dibaca. Kemudian paling gampang lagi, kalau kita berangkat kerja, maka kita bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti jalan menurun kita mengucap subhanallah, jalan naik kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi lisan kita yang lisan kita selalu berzikir inilah yang nanti bisa kita pakai sebagai bukti bahwa kita bersyukur. Ada Nabi pernah menyampaikan dua ucapan yang ringan tetapi berat timbangannya, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Saya ulangi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah kan? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini silahkan diulang-ulang Bapak-bapak, ini sebagai amalan kita yang mudah. Nanti insya Allah timbangannya berat sekali. Dan ucapan yang paling berat timbangannya itu adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi bintang la ilaha illallah, lisan kita selalu bersyukur alhamdulillah. Nah, maka sebagai penutup pada kultum pagi ini, nanti kita ingatkan untuk sholat suruh, yang mana pahalanya sebagaimana pahala umrah dan haji yang utama atau sempurna. Ustaz, ini Ustaz Nurkan gak ada di mana? Siap tadi kok enggak? Tidak apa ya? Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu,